You better love me again. You better love me again. Ya, Pak Rio. Yuk. Ini nih Pak. Kebetulan kemarin itu Pak ada yang bilang sama saya, tanya gitu. Sebenarnya kita perlu nggak sih punya pair favorit gitu dalam trading? Perlu nggak punya pair favorit dalam trading? Ya, saya balikin lagi kayak perlu. Boleh aja. Saya nggak bisa sebut ini sebagai perlu nggak gitu. Tapi ini sebagai pilihan aja. Pilihan mau nggak punya satu pair yang favorit. Nah, tapi kan tentunya balik lagi kepada alasannya kan. Kenapa sih kita perlu ada satu pair favorit misalnya? Yang jelas kalau kita ada satu pair favorit, kita kan pasti akan lebih cenderung untuk mengamati dia terus, gitu. Nah kalau kita ngamatin dia terus, sama kayak kita dekat dengan satu cewek lah, ya. Karena saya ngamatin dia terus, lama-lama kan saya jadi paham karakternya dia, Betul. ya kan? Oh ternyata dia kalau pulang jam segini, gitu. Makanan kesukaannya. Makan kesukaannya ini, Betul. gitu. Nah, hampir sama. Jadi pair juga sama. Jadi kalau Anda tiap hari, oh ternyata pair ini kalau dia gerak sampai di sini, biasanya dia balik. Oh pair ini dia dengan indikator ini nggak cocok, ya. Nah akhirnya Anda jadi cenderung lebih dekat, lebih menguasai. Karena penguasaan atas karakteristik sebuah pair punya manfaat kan? Betul. Manfaatnya adalah di action kita akan lebih akurat gitu. Ya itu menjadi salah satu fungsi dan keperluannya, manfaatnya kalau kita menguasai satu atau punya pair andalan lah gitu ya. Oke Pak, gini Pak, misalkan kita udah punya istilahnya punya gacuan lah gini, gacuan pair favorit kita nih. Kita udah riset mengenai karakteristiknya, kita udah tulis segala macam tentang pergerakannya segala macam lah pokoknya. Nah, pada suatu waktu misalnya buat katakanlah sebulan gitu, di sebulan itu pair tersebut itu bergerak nggak sesuai apa yang seharusnya gitu. Yang mana ini digerakkan oleh sentimen-sentimen yang terlalu banyak gitu. Jadi informasi pasar tuh dicerna tuh sulit. Itu cara kita gimana gitu? Apakah kita harus beralih ataukah kita harus tetap di situ tapi risikonya gede gitu apa gimana? Ya. Kalau kita misalnya sebenarnya gini, pair itu kan pasti ya akan suatu saat dia bergeser polanya, baik itu cepat ataupun lama, kita nggak tahu ya. Ada beberapa video saya juga sudah pernah mencontohkan seperti gold misalnya. Gold di tahun 2018, 2019 dengan gold 2020, 2021 itu beda karakter, gitu. Nah tapi apakah kita meninggalkan dia? Tidak juga ya. Anda bisa tetap kepada pair tersebut untuk mempelajari perubahan ini, apa yang terjadi sehingga bisa tetap memanfaatkan dia untuk make money. Nah, tapi lebih kepada kadang kan ada sebuah kondisi sebenarnya strategi saya ini lagi belum boleh jalan nih di pair andalan saya, ya. Tapi kan secara manusiawi kalau orang yang udah masuk ke dunia trading itu nggak bakal bisa tahan untuk gatel atau nggak trading gitu loh. Ya, jadi strategi dia bilang, jangan masuk dulu karena nggak memenuhi syarat gitu kan. Nah tapi dia nggak tahan, akhirnya apa? Dipaksakan. Begitu dipaksakan, yang terjadi adalah ya kebanyakan loss mungkin, ya, kemudian kecewa mungkin. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba mengakalin dengan memiliki pair cadangan lah, katakanlah demikian gitu ya. Nah, karena apa? Karena ini pernah saya lakukan juga. Jadi saya dulu adalah sudah sangat senang transaksi di XAU. Tapi begitu awal corona, saya melihat
XAU ini ada perubahan karakteristik ya. Dari yang sebelumnya range hariannya segini, kenapa sekarang kok mainnya besar sekali range-nya kan? Nah, beberapa kali saya pasang stop loss itu kena makan. Beberapa kali saya pasang stop loss kena makan. Nah, ini ada perubahan. Nah, di saat saya mencoba mengamati dan mempelajari, ya seperti saya bilang tadi, kita sebagai trader kan susah untuk nggak ngelakuin apa-apa dalam waktu yang cukup lama kan. Nah, maka saya beralih, saya mencari beberapa pair forex yang menurut saya, oh ini kayaknya gerakannya cukup bagus nih, seperti misalnya GU ya, GBP USD ya, ataukah waktu itu di GBP JPY. Nah, Euro USD juga saya amatin. Ini jadi bisa membantu kita untuk meredam hasrat kita untuk terus-terusan di pair andalan kita. Itu manfaatnya ada yang saya sebut dengan pair cadangan lah ya. Nah, pair cadangan pun kalau misalnya kita beralihnya dari gold ke forex, sebenarnya ada keuntungan juga, yaitu volatilitasnya kan nggak segila gold ya, jadi resikonya juga kecil, lotnya juga jangan besar ya. Nah, ini satu konsep pemikiran, perlu tidak perlunya ada pair andalan, kemudian ada pair cadangan. Nah, tapi kalau kita mau setuju dengan pemikiran pair cadangan ini, ada manfaat lain sebenarnya. Misalnya contoh, Anda tetap transaksi di pair utama gitu kan. Tapi sering nggak misalnya kamu mengalami suka apa ya, lihat misalnya Anda transaksi di gold misalnya, terus lihat harga gerak, pengen masuk lagi, ya kan? Itu pasti ada atau pengen nanti kepancing buat melakukan averaging kalau salah gitu. Padahal itu nggak ada dalam plan, betul ya kan? Nah, ini bisa diobatin dengan cara adalah ya lu jangan lihat dia. Tapi kalau nggak lihat dia, nggak megang handphone lihat chart tuh nggak, kayak ada yang kurang gitu. Iya kan? Nah, Anda beralih kepada pair lain. Pair lain Anda bisa lakukan coba transaksi, apakah mau di akun demo ataukah mau di akun yang dengan lot lebih kecil ya. Yang jelas ada satu kerjaan yang memang udah terbiasa adrenalin kita dipacu ya. Anda udah biasa transaksi nih, adrenalinnya udah biasa dipacu, tiba-tiba sekarang saya nggak mau lihat gold dulu deh supaya saya nggak keganggu. Nah, kalau Anda nggak punya aktivitas trading yang lain ya, apalagi misalnya Anda nggak punya kerjaan gitu, fokusnya di trading, nanti Anda pasti akan balik lagi lihat lagi goldnya. Nah, tapi kalau bisa digeser mungkin akan membantu ya. Jadi itu perlu adanya pair cadangan ya. Nah, kalau manfaatnya ada pair andalan, ya itu tadi, dengan kita fokus berarti kita mengenal lebih dalam. Dengan mengenal lebih dalam berarti kita memahami karakteristiknya. Dengan kita memahami karakteristiknya berarti keputusan-keputusan yang kita ambil akan lebih dekat dengan potensi ketepatan. Oke, baik Pak Arif. Gini Pak, dalam cari gacoan, istilahnya gacoan pair kita nih, apa sih yang harus kita pelajari gitu? Tadi kan Pak Arif juga sempat menyebut karakteristik gitu. Nah, apa aja gitu misalnya? Sebagai contoh beberapa aja gitu. Ya, yang jelas kita coba mungkin dari pengalaman bisa. Ya, kalau dari pengalaman kan saya tanya deh, misalnya Anda sudah trading sekian lama, Anda kan pasti tahu pair mana yang gerakannya kencang, volatilitasnya tinggi. Pair mana yang volatilitasnya rendah? Anda kan pasti bisa jawab, itu dari sisi pengalaman. Atau Anda tanya sama orang juga boleh. Tanya, Pak, pair mana sih yang gerakannya cepat? Pair mana yang gerakannya lambat? Pair mana yang resikonya tinggi tapi keuntungannya juga tinggi? Pair mana yang resikonya rendah tapi keuntungannya juga rendah? Nah, dari situ kita boleh mengkaitkan dengan karakteristik kita sendiri. Ya, tanyakan kepada diri kita adalah tipikal orang yang seperti apa? Ya, oh saya orangnya penakut. Ya sudah, Anda cari saja, kuasai saja pair-pair yang slow. Ya, oh nggak bisa Pak, saya orangnya panasan, saya pengennya cepet gitu kan, tapi saya juga nggak takut risiko. Nah, Anda bisa memilih untuk mendalami pair-pair yang volatilitasnya besar, yang gerakannya cepat gitu. Nah, itu pilihannya, jadi bisa
dimulai dari situ untuk menentukan, ya. Atau bisa juga, ini contoh saja ya, bisa juga Anda menyesuaikan dengan keadaan. Ya, contoh, ini saya kasih contoh aja. Saya punya teman kuliah di US, oke? Dia kuliah ekonomi. Dia dapat info lebih cepat dari saya, ya kan? Ya sudah, saya pilih per USD untuk saya pelajarin, ya. Karena saya bisa nanya, kebetulan namanya Michael ya misalnya. Michael, hari ini kira-kira gimana kondisi pasar di sana? Nah, dia kan bisa kasih gambaran tuh, ya. Nah, oh di sini lagi rame ngebahas ini nih, ya. Jadi orang-orang memperkirakan ini misalnya. Nah, saya bisa lebih dekat, ya. Atau ada teman saya yang kuliah di, bukan kuliah lah, katakanlah tinggal di Timur Tengah, gitu kan? Bisa kita tanya dong, ya kan? Bro, gimana harga minyak? Nah, saya bisa kuasai, coba dalami dolar Kanada, karena berkaitan dengan minyak. Saya kira itu sih salah satu pilihannya, nah, pengalaman dan kondisi ya. Nah, di luar daripada itu ya bebas-bebas aja. Oke, baik Pak Rio. Terima kasih nih Pak Rio atas penjelasannya hari ini yang cukup luar biasa nih. Ya, mungkin itu saja video kali ini ya, bahwa perlu diingat bahwa kita tuh sebagai trader juga harus memiliki istilahnya pair favorit lah, setengahnya biar kita bisa tahu apa karakteristik pair tersebut dan trading kita bisa berjalan dengan nyaman gitu. Ya itu saja, sampai jumpa pada video kita selanjutnya.